Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. religi Kabupaten Pesawaran, kembali lagi di podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran di episode yang ke-16. Di episode ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita datangkan jauh-jauh dari Jawa Timur. Jawa Timur. Kebetulan beliau sedang ada rangkaian kegiatan di Lampung, jadi kita culik sebentar untuk bisa kita ajak ngobrol, berbagi terkait dengan tema yang akan kita diskusikan di siang hari ini. Selamat siang Ibu Bekti Prastiani Bu ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat dan Baik. bahagia. Sehat dan Karena bahagia itu. saat ini sehat saja nggak cukup, harus bahagia. Oh gitu Bu ya. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Bekti sudah Iya, berkenan untuk diundang di podcast kami. Jadi Alhamdulillah. kebetulan hari ini Bu Bekti mengisi ini Bu ya, mengisi ya Kegiatan materi di Pondok Pesantren Darul Hupas yang ada di ya, Pesawaran terkait dengan unit penanganan kasus ya ramah anak. ya, jadi Ibu Bekti ini adalah Ketua Fasnas atau Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Pendidik Berperspektif Perspektif Hak anak. Anak. Baik Ibu, Ibu dari Jawa Timur Bu ya? Iya, tepatnya dari Kabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Jawa Berapa Barat. lama di Lampung ini Bu? Insya Allah sekitar 2 minggu sampai tanggal 14 bulan November. Itu terpusat di Pesawaran atau keliling? Alhamdulillah kami sudah terjadwalkan dengan tim Mm-mm. yang ada di Provinsi Lampung, ada Mm-mm. fasilitator juga di sini atas nama Bapak Ahmad Asari, kemudian ada Bapak Isanur dari Lampung Selatan, kemudian ada Ibu Dr. Sowiyah dari Metro, dari kami ada fasilitator di Provinsi Lampung ada 3, tapi pada Mm-mm. saat ini kami akan kegiatan dengan insya Allah 2 fasilitator, yaitu Bapak Ahmad Asari dari Kabupaten Pringsewu dan Bapak Isanur dari Lampung Selatan. Berarti keliling Indonesia Bu ya? Insya Allah. Nah, keliling Indonesia ini yang disuarakan atau yang disampaikan apa sih, Bu? Eh, Tentunya terkait dengan anak ya, Terkait karena dengan anak. alhamdulillah sampai detik ini rasa syukur yang luar biasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata Allah mengetuk hati saya untuk bagaimana dekat dengan anak gitu. Mhm. Maka tugas dan amanah yang kemudian diberikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak melalui SK sebagai Fasnas SRA dan juga dari Deputi Perlindungan Khusus mendapatkan SK sebagai fasilitator untuk unit penanganan kasus di satuan pendidikan, semuanya adalah terkait dengan perlindungan anak gitu. Jadi bagaimana kemudian kita mampu memberikan, memenuhi, menjamin, dan menghargai hak dasar anak Oh, gitu. jadi memperjuangkan hak-hak dasar dari Iya, anak, Bu ya. iya benar. Baik. Nah, sekarang kita masuk untuk kegiatan di Pesawaran nih, Bu ya. Ya, Untuk di Pesawaran sendiri, kegiatannya apa aja sih, Bu? kami di Pesawaran, alhamdulillah kemarin kami mendampingi satuan pendidikan yaitu MTS Negeri 2 Mhm, Kabupaten mhm. Pesawaran untuk menjadi piloting salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak juga, yaitu terkait dengan standarisasi di Satuan Pendidikan Ramah Anak, serta standarisasi untuk unit penanganan kasus di Satuan Pendidikan. Mhm. Nah, dari yang kemarin kita lakukan kegiatan tersebut, alhamdulillah memang kami mencoba untuk adanya perubahan paradigma di satuan pendidikan khususnya untuk orang dewasa di sekitar anak. Bagaimana sih pemahaman dalam melindungi anak, bagaimana sih pemahaman terkait bagaimana kita harus menghargai anak itu sebagai roh dan jiwa dari satuan pendidikan ramah anak, bukan hanya sifatnya adalah dokumen, karena kami menyadari dan kami insya Allah setelah berjalan sekian banyak di Indonesia di seluruh daerah, kami menyadari bahwa kalau dokumen saja sebagai salah satu standar di dalam satuan pendidikan ramah anak, tentunya semua satuan pendidikan bisa. Mhm. Karena dokumen tertulisnya bisa semuanya dibuat gitu. Tapi yang paling mendasar di kami adalah bagaimana proses dan bagaimana perubahan paradigma di orang dewasa di sekitar anak itu, bagaimana sih cara penanganan kasus yang benar. Bagaimana sih kemudian menghadapi anak di mana anak itu selalu terkait dengan pengasuhan, tumbuh kembang. Nah, bagaimana kemudian kita memahami hal tersebut sehingga proses yang kemudian kita hadapi bersama anak itu betul-betul satu
adalah non-diskriminasi, 2 kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga memberikan perlindungan anak, dan yang keempat bagaimana kemudian kita memberikan hak berpendapat kepada anak. Dan itu semuanya ada termasuk di dalam prinsip di Konvensi Hak Anak dan juga menjadi prinsip di Satuan Pendidikan Ramah Anak serta prinsip di Pondok Pesantren Ramah Anak gitu, yang semuanya menjadi satu kesatuan gitu. Kemudian kegiatan yang kedua di Kabupaten Pesawaran barusan ini tadi dengan 20 pesantren, alhamdulillah kami merasa ada sesuatu nih yang lebih banyak akan kita perjuangkan bersama gitu. Tentunya dengan Kemenak Kabupaten Pesawaran ya, dengan dukungan dan seluruh stakeholder, akhirnya nanti semoga di Pesawaran ini menjadi plotting bahkan se-Indonesia, harapannya pesantren-pesantren di sini benar-benar sudah ramah anak gitu. Yang hari ini tadi kita diskusi tentunya dengan 20 pondok pesantren tadi yang hadir bersama dengan Bapak Kepala Kantor dan inisiasi dari Dinas P3A. Dinas P3A Kabupaten Pesawaran tentunya yang menjadi leading sektor dari semua program terkait dengan perlindungan anak. Jadi Gitu. kalau tadi saya garis bawahi, jadi tujuan mulia dari Bu Bekti dan kawan-kawan ini bahwa sekolah ramah anak tidak hanya sekedar label, Bu ya. Nah, benar, Tidak bukan hanya hanya sekedar sekedar jargon. iya Nah, betul, tapi ya, bagaimana merubah mindset kemudian ya, paradigma dan betul-betul diterapkan di di satuan satuan pendidikan. pendidikan. Baik. Kalau kita bicara lingkup yang lebih kecil lagi, mungkin kan Ya, terkait dengan hak anak ini selain di satuan pendidikan nanti akan apa namanya, berkaitan dengan ya pola asuh di keluarga, Bu iya, ya. pengasuhan, Jadi benar. memang tidak bisa kita hanya sekedar apa namanya, menyerahkan pendidikan anak di satuan pendidikan. Tentu Iya, akan berkaitan erat dengan benar, benar banget. nah, berbicara tentang hak anak, apa aja sih hak anak yang paling mendasar itu, Bu? Oke, jadi senang sekali nih dengan host yang luar biasa. Sudah langsung mengarah kepada pengasuhan. Keren nih, keren, keren, keren. Terima kasih. Jadi yang terkait dengan hak dasar anak itu ada 4, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak Hidup, perlindungan, dan hak partisipasi. iya, Iya, ada 4 hak 4 dasar ya. itu yang tentunya sebenarnya 4 hak anak ini harus benar-benar disuarakan ya. Tidak hanya pada pendidik saja, tetapi juga kepada tenaga kependidikan, orang tua, atau siapapun orang dewasa yang bersentuhan dengan anak gitu. Di semua sektor, di semua tenaga keprofesionalan, semuanya harus disuarakan terkait dengan 4 hak dasar anak ini melalui Konvensi Hak Anak. Karena kita tahu persis bahwa Indonesia kan sudah meratifikasi nih di bagaimana kemudian pada tahun 1990 Indonesia sudah meratifikasi, sudah mengikatkan diri. Hal ini terkait dengan bagaimana pemenuhan atau bagaimana kemudian berbicara terkait dengan perlindungan anak gitu melalui Konvensi Hak Anak. Nah, dari 4 hak dasar ya hak ini anak ini sebenarnya kalau kita mengupas satu persatu, 1 hari nih Panjang ya. panjang. Jadi intinya kalau hak hidup kita tahu semuanya ya bahwa uh, yang memberi hidup atau kehidupan itu adalah Allah, kita tahu semuanya Tuhan gitu ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang dewasa mampu betul untuk menjaga kehidupan anak agar dia bisa menikmati masa depan, dia bisa untuk kemudian pada akhirnya kalau kita berbicara sisi agama, anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka dalam kita menjaga hak hidupnya, maka anak ini kemudian kembali kepada robnya pun dalam keadaan fitrah gitu, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang bersih gitu. Kemudian bagaimana di lingkup satuan pendidikan, khususnya kalau kita berbicara terkait dengan satuan pendidikan ataupun pesantren, apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan tentunya terkait dengan memberikan hak hidup atas sehat, hak hidup atas aman, hak hidup atas selamat. Maka di satuan pendidikan harapannya nih, harapan kami semuanya, satuan pendidikan mampu bekerja sama dan berjejaring dengan semua yang memberikan layanan terhadap itu tadi, hak sehat, hak hidup atas sehat. Berarti bekerja sama dengan dinas kesehatan melalui puskesmas. Nah, semua satuan pendidikan di setiap daerah dan melalui kecamatan mungkin ya sekup kecilnya, maka puskesmas akan hadir di satuan pendidikan untuk bagaimana kemudian melihat udah makanannya udah sehat belum ya? Untuk anak-anak minumnya bagaimana, udah sehat atau belum? Masih banyak mengandung 5P atau kemudian pengawet atau kemudian pemanis buatan dan lain-lain. Itu kan pada akhirnya anak mungkin saat ini bisa hidup dengan itu. Tapi 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, Iya. apakah mereka akan kita pastikan sehatnya? Apakah tidak kena diabetes, kolesterol, ya gitu ya. Terus kemudian bagaimana
di satuan pendidikan puskesmas hadir juga untuk memberikan screening atau memberikan pemahaman tumbuh kembang. Karena kita tahu bahwa hak tumbuh kembang tadi ya, yang 4 hak dasar anak itu tadi, yang kedua tumbuh kembang, yang paham keilmuannya adalah dari Dinas Kesehatan melalui staf-staf atau melalui mungkin dari tupoksi-tupoksi masing-masing, harapannya bisa memberikan pemahaman ke satuan pendidikan bahwa setiap anak mempunyai tumbuh kembang yang berbeda loh. Setiap anak mempunyai fase-fase yang sudah Allah berikan mulai dari tengkurap, duduk, kemudian merangkak, terus berjalan. Itu adalah fase-fase yang harus dilalui oleh anak dan itu kan ada di KMS itu ya biasanya ibu kan tetap punya itu kalau kita sering berangkat ke posyandu. Nah, itu harapannya juga disampaikan ke tingkat satuan pendidikan di mana setiap fase-fase ini tidak boleh terlewatkan sebenarnya. Nah, kalau tidak boleh terlewatkan berarti apa sih peranan dari Dinas Kesehatan Puskesmas ini menyampaikan kepada pihak di satuan pendidikan. Jika misal anak tidak merangkak, oh ternyata ada hambatan nih di kesiapan belajarnya. Sehingga pihak satuan pendidikan kemudian bisa mengasesmen, bisa mengidentifikasi beberapa perilaku salah yang dilakukan oleh anak tapi penyebabnya adalah tumbuh kembang. Nah, Ya. akhirnya kan dari satuan pendidikan bisa mencari akar masalahnya setelah mengasesmen dan identifikasi, kemudian bisa mencari solusi yang tepat, bukan kemudian anak yang tidak tuntas tumbuh kembang, kemudian tidak siap belajar, bahkan diberikan hukuman dan sanksi gitu. Ya. Nah, ini kalau saya bicara hukuman dan sanksi, ini adalah kata kunci di satuan pendidikan ramah anak. Karena baik di pesantren maupun di madrasah sudah tidak diizinkan lagi adanya pemberian hukuman dan sanksi kepada anak. Iya, itu kan Sudah tidak boleh biasa lagi. ini Bu ya, biasa banyak terjadi dengan dalih memberikan efek jera Bu ya. Iya, padahal efek jera itu hanya diizinkan yang memberikan adalah polisi, hakim, Mhm. jaksa. Padahal di satuan pendidikan kan mendidik. Ya. Yang mendidik itu berarti bagaimana kita bisa membimbing, membina anak sampai proses dia paham siapa dirinya, Mhm. dia paham bagaimana kehidupannya, dan dia kemudian bisa menjalani fitrahnya di situ. Nah, itu yang perlu memang kita pahamkan nih. Ya. Nah, ini hak sehat, kemudian hak atas aman, aman terkait dengan bencana kerjasama dengan BPBD, Mhm. aman dengan nafsa berarti kerjasama dengan BNN, aman dengan informasi tidak layak berarti kerjasama dengan Kominfo. Nah, artinya bahwa untuk menjadikan lembaga satuan pendidikan baik di madrasah maupun pesantren yang ramah anak itu memang harus dijalin dengan berbagai macam jejaring lembaga atau instansi kedinasan yang memiliki program terkait dengan layanan anak atau pemberian perlindungan kepada anak. Mhm. Ini harus dipahami nih di Iya. satuan pendidikan begitu. Itu yang terkait dengan hak Ya. hidup saja ya, belum Hidup hak ya. tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, Jadi luar gitu ya. biasa. Kalau kalau harus detail kayaknya nggak butuh waktu lebih dari sehari Bu. Oh iya Bu, Iya, ini saya suka dengan semangatnya Bu Bekti luar biasa menyuarakan hak anak ini. Ini kan tentang hak anak ini beberapa tahun ini kan memang santer dikampanyekan Bu ya. benar. Kenapa? Apakah Indonesia sedang tidak baik-baik saja Bu dengan hak anak ini? Benar banget. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kasus ya yang terjadi di satuan pendidikan, yang terjadi di semua lingkup di mana ada anak itu kan luar biasa ya kita Mhm. melihatnya. Memang bisa dikatakan kalau dari kacamata saya pribadi bahwa Indonesia tidak baik-baik saja saat ini terkait Betul ya. dengan generasinya. Mhm. Kenapa demikian? Eh, kita berbicara human ecology misalnya. Human ecology itu kan bagaimana proses menjadikan sebuah sistem di mana sistem itu selalu terkait dengan apa yang ada di dalam sekeliling dan sekitarnya. Baik itu bagaimana biologinya, baik ekologinya, baik kemudian geografinya, baik kemudian budayanya, karakternya itu kan semuanya human ecology. Nah, dari situ kita memandang pendidikan saat ini, memandang generasi saat ini dengan sekian banyak peristiwa dan kasus yang terjadi. Biarpun peristiwa kasus yang terjadinya bukan dilakukan oleh anak, Mhm. tapi sudah dilakukan oleh orang dewasa. Nah, dari sini kemudian muncullah sebuah pemikiran bahwa hasil pendidikan itu kan kita. Iya, Hasil iya. pendidikan itu kita. Atau semua orang yang sekarang ada di
di sekitar kita Iya. ya, di Indonesia ini. Dengan berbagai macam perilaku yang kemudian kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan, tentunya itu adalah akibat dari dunia pendidikan yang sudah lalu gitu. Entah 10 tahun yang lalu, 15 atau 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, dari sini kemudian kita harus benar-benar membuka mata hati, mata pikiran, mata kita, bagaimana sih kemudian terjadi seperti kita. Pastinya ada akumulasi dari sekian pendidikan yang sudah diterima oleh kita. Nah, kalau kemudian kita memandang hal itu dan semua kejadian itu, pasti ada sesuatu yang kemudian harus kita pertanyakan nih. Pertanyaannya bagaimana? Kenapa kita terjadi seperti saat ini? Tentunya pasti seperti tadi yang saya katakan human ekologi, berarti kan itu ada akumulasi dari sekian dari keilmuan, sekian dari bentuk aktivitas dan sosiologi dan semuanya yang terjadi. Nah, kalau ini kita biarkan, bagaimana dengan generasi kita? Yang nantinya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Bagaimana kemudian jika perubahan paradigma ini tidak segera kemudian kita berangsur dan bersama-sama untuk bagaimana kita merubah dunia pendidikan kita. Tentunya apa? Bagaimana di dalam pengasuhan, itu yang pertama. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa Indonesia memang dengan generasi kita tidak baik-baik saja. Saya sendiri merasakan, saya generasi sekarang, saya generasi Y, yang mana kemudian generasi Y itu mungkin sudah tahap dalam peralihan ya. Peralihan dari banyaknya kekerasan, kemudian ada yang tidak kekerasan, hasilnya pun masih seperti orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang. Bagaimana kemudian jika anak-anak yang sekarang generasi Z, generasi milenial, generasi alfa, dengan kemudian proses pendidikan dan proses apa yang diterima perilaku anak ini lebih cenderung adanya penekanan, kekerasan yang terjadi pada anak. Bagaimana hasilnya nanti gitu? Dengan dunia yang sekarang bisa dikatakan anak-anak kita berada di dunia digital, yang kesiapan dari sosio masyarakatnya belum siap untuk menghadapi bahwa dunia digital ini harus dihadapi oleh anak kita. Makanya jadi ini yang benar-benar kita bikin nafas panjang ya. Gitu, terus bagaimana nih gitu. Makanya kita pelan-pelan, perlahan-lahan bahwa ayo kita bersama-sama mengubah paradigma di mana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun karena bahasanya adalah seseorang, maka di sini bagaimana sih kita sebagai orang dewasa berhadapan dengan seseorang nih. Bukan berhadapan dengan sosok kecil, bukan berhadapan dengan makhluk kecil, tapi seseorang. Nah, kait dengan dunia pendidikan pun 3 ciri anak di dunia digital ini ya, cirinya yang pertama adalah anak butuh pengakuan. Segala sesuatunya butuh dituruti dengan cepat dan dia dekat dengan dunia digital. Ini 3 ciri anak dunia digital. Nah, dari situ maka paling tidak kita harus mempunyai sebuah pandangan dan pemikiran bahwa dunianya sudah bukan seperti kita lagi. Karena anak lebih dekat dengan dunia digital, tidak dekat dengan alam. Kalau kita dulu dekat sekali dengan alam, permainan-permainan tradisional, sehingga paling tidak kalau kita berbicara lagi kaitannya dengan ilmu sensori, motorik halus, kita udah banyak permainan yang melatih itu semuanya. Tapi anak kita yang sekarang ini kan tidak seperti itu, dan jangan sampai kemudian paradigma kita sebagai orang dewasa masih berpikir sama dengan kita dulu. Nah, itu Bu, itu kan mungkin tantangannya Bu ya. Iya benar. Makanya yang mau dirubah ini paradigmanya, revolusi mentalnya Bu ya, revolusi mentalnya. Nah, pasti banyak ketemuan di lapangan yang Ibu rasakan. Banyak orang tua, saya dulu dididiknya dengan cara seperti ini. Sekarang lihat hasilnya kayak gini gitu. Kemudian ingin menerapkan kepada anaknya yang mungkin zamannya sudah berbeda gitu. Pasti banyak menemukan itu Bu ya. Dan di seluruh audiens yang kita hadapi hampir sekitar ya lumayan banyak ya. Sudah ini semuanya berparadigma bahwa saya aja dulu diginiin, saya sekarang jadi ini loh gitu. Terus gimana sih mendidik anak kalau anak nggak diberikan rasa jerah? Terus bagaimana wong diberikan gini aja masih seperti ini. Nah, gitu. Itu memang hampir semua masyarakat kita masih berpikir ke arah sana. Artinya bahwa menganggap bahwa menduplik dari dirinya itu sesuatu yang masih harus dilakukan gitu, menduplikat. Jadi kalau saya seperti ini berarti saya juga harus mendidiknya begini gitu. Padahal mendidik itu tidak semudah kita menduplikasi dari semua hal ya. Karena setiap anak yang kalau kita mengacu pada
ajaran agama kita, setiap anak adalah lahir dalam keadaan fitrah dan setiap individu hadir itu dengan potensi masing-masing dan dunia pendidikan adalah sebagai wahana untuk anak menemukan ruangnya, maka di sini perlu bagi kita semuanya orang dewasa memahami betul karakteristik anak itu. Jangan sampai kita menduplikatkan diri kita kepada anak. Kalau bahasa kami sering kami sampaikan bahwa jangan pernah memakaikan baju kita kepada anak kita. Nah, analoginya kan demikian. Iya. Kalau baju saya pakaikan ke anak saya yang usia SD kelas 1, tentunya pasti kedodoran. Kedodoran Nah, yang kalau kedodoran dia pasti akan terjatuh. terus Nah, sama yang hal keduanya ketinggalan zaman. ketinggalan zaman. Pastinya dia akan terjatuh. Nah, itu yang kemudian analognya bisa jadi anak yang kemudian penuh sekarang misalkan dididiknya dengan penuh kekerasan, penekanan, diberikan rasa jera, diberikan rasa takut, bahkan anak ini akan menjadi generasi yang merisaukan. Apa itu generasi merisaukan? Adalah generasi yang merana, rindu kasih sayang, galau, dan kurang kelekatan. Larinya kemana? Larinya ke game online, larinya ke pornografi, pornoaksi. Dan ini sudah kemudian kita juga menemukan sebuah analisa bahwa 80% anak-anak kita usia 4, kelas 4 SD itu sudah terpapar pornografi. 80%. 80%. Itu Indonesia, Bu ya? Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi efek informasi yang Iya, masuk iya. tanpa tersaring luar Yang biasa, tadi Bu ya. saya sampaikan bahwa belum adanya kesiapan dari kita, masyarakat kita untuk menghadapi dunia digital ini. Oh, baik Ibu, kita mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Oke, Kalau baik tadi ya. yang kita bahas masih di cakupan Boleh yang ya. luas, Bu ya. Iya. Sekarang kita masuk ke terkait dengan satuan pendidikan. Ya, Nah, di Pesawaran itu kan sudah ada 2 madrasah, Bu ya. iya, dua. 2 madrasah yang di Yang satu sudah proses standarisasi, mm, alhamdulillah mewakili se-Indonesia di lingkup madrasah. Tahun 2022 ini ada 8 madrasah yang distandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan salah Perempuan. satunya di Salah satunya di MIN Pesawaran, Min MIN 1 Pesawaran. Pesawaran. Jadi untuk menuju ke sana tahapan-tahapannya itu apa aja sih, Bu? Jadi gini, untuk tahapan di Satuan Pendidikan Ramah Anak itu ada tahap mau, mampu, dan maju. Di mana tahap mau itu sendiri adalah di SK-kan dari Kemenak wilayah ya, kantor kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah mempunyai SK tim di satuan pendidikan itu sendiri. Di madrasah sendiri itu punya SK tim pelaksana sendiri yang terdiri dari pembina, penanggung jawab, terus kemudian bidang-bidang termasuk di dalamnya ada bina penanganan kasus yang ramah anak. Kemudian deklarasi. Deklarasi itu bagian dari komitmen niat gitu, niat bersama-sama berkomitmen bahwa di madrasah tersebut atau di pesantren itu sudah akan memberikan, memenuhi, menjamin dan menghormati hak anak dengan tidak ada yang kekerasan, dengan tidak adanya asap rokok, kawasan tanpa asap rokok, kemudian tidak ada vandalisme, kemudian radikalisme, intoleran dan banyak sekali ada 8 poin di situ deklarasinya sebagai komitmennya. Kemudian pasang papan SRA. Jadi Papan memberikan SRA. pasang papan SRA. Jadi boleh menggunakan banner tapi hanya diizinkan kekuatan banner itu kan 3 bulan ya. Iya. 3 bulan itu boleh kemudian harus berganti dengan papan yang permanen. Oke, jadi Ya. tadi banner, Bu ya. Mau, Banner kalau udah ya, 3 bulan 3 diganti yang bulan. baru Karena lagi. filosofinya gini, kalau misalkan papan sudah permanen, papan itu kan kekuatannya minimal 5 tahun. Nah, SRA itu kan proses, Iya. tidak seperti membalikkan telapak tangan. Jadi papan yang menjadi identitas diri dari satuan pendidikan sudah menyelenggarakan satuan pendidikan ramah anak itu paling tidak menjadi pagar kita masuk di satuan pendidikan. Oh, satuan madrasah saya udah madrasah ramah anak Oh, loh ya. jadi tidak sekedar hanya kekuatan fisiknya, tapi Iya, ada filosofi itu juga. filosofinya gitu. Itu tahap mau, kemudian tahap mampu, bagaimana ada pemenuhan di 6 komponennya. 6 komponen itu apa saja? Ada kebijakan, ada pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak, ada pembelajaran yang ramah anak, kemudian sarana prasarana ramah anak, kemudian ada partisipasi anak, partisipasi orang tua, dunia usaha, lembaga masyarakat, dunia usaha dan stakeholders serta alumni. Itu pemenuhan 6 komponen di situ. Nanti masing-masing komponen itu dijabarkan di dalam sebuah instrumen atau kemudian dijabarkan menjadi acuan dari standarisasi itu sendiri. Kemudian terselenggaranya kegiatan pelatihan, pendampingan, evaluasi, monitoring itu tahap mampu dan kemudian sarana prasarana pendukung, adanya pemantauan itu
itu tahap mampu. Kalau tahap maju sendiri adalah memenuhi, jadi 6 komponen tadi terpenuhi, kemudian SRA-nya sudah distandarisasi, Mhm. seperti yang min 1 Min 1 ya. pesawaran, itu sudah tahap maju, berarti karena sudah distandarisasi. Kalau MTS 2 pesawaran, itu menuju maju. Jadi Oh, iya proses iya. menuju maju karena saat ini baru menuju standarisasinya. Kalau di min 1 sudah terstandarisasi. Kemudian adanya papan yang sudah permanen. Jadi benar-benar ukurannya sudah sesuai dengan standar 210 kali 80, tulisannya apa saja, logonya apa saja, sampai kemudian warna tulisannya apa itu sudah ada di pedomannya. Jadi sudah sesuai dengan standarnya. Kemudian tahap yang terakhir di tahap maju adalah mengimbaskan. Jadi sebagai piloting itu tadi. Karena Mhm. kalau di Provinsi Lampung ini kalau tidak salah, kalau misalkan salah mohon maaf, yang di Provinsi Lampung sendiri yang sudah kita ajukan, yang kita ini kan ada min 1 ini tadi yang Iya. sudah standar, dan kemudian kita akan mengajukan MTS Negeri 2 Pesawaran ini. Jadi itu seprovinsi Lampung, bukan hanya di Kabupaten Pesawaran. Iya, oke. Jadi Ya, min 1 dan MTS 2 ya. MTS 2 Heeh. Pesawaran. Nah, ketika kita mensosialisasikan atau Ibu mensosialisasikan terkait dengan sekolah ramah anak di satuan pendidikan baik di MIN atau MTS bahkan Mm, tadi di ya, pondok pondok pesantren pesantren. gitu. Pasti kan tentunya tidak tidak semua mungkin ya, tidak semua bisa menangkap dengan begitu mudah. Mengimplementasikan sekolah ramah ini dengan begitu mudah, terlebih Mm, memahami konsepnya gitu. benar. Karena tentunya pasti banyak hal-hal yang biasa kita lakukan tiba-tiba harus ditahan nih, nggak boleh nih gitu. Contoh kecil Bu ya. Kalau berbicara dengan eh, hak anak Mhm, di satuan pendidikan pasti rentan kaitannya dengan kekerasan terhadap anak nih. iya. Nah, di satuan pendidikan ini yang disebut dengan kekerasan itu apa aja sih Bu? Oke. Jadi memang tadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Bagus ya. Jadi apa yang biasanya dilakukan sudah membudaya di satuan Ya, pendidikan, kemudian nggak boleh nih, nggak salah boleh. satunya adalah pendisiplinan dengan kekerasan ya. Mhm. Mungkin bagi kita sebagai produk-produk dulu, eee, bahwa disiplin itu juga juga ini yang dimaksud gitu. Disiplin itu membuat jera, membuat rasa takut sehingga kemudian berubah perilaku. Nah, ini yang kemudian perlu kita luruskan nih, bahwa pendisiplinan itu sesungguhnya dalam arti disiplin sendiri adalah membangun kesadaran secara internal agar anak mampu bertanggung jawab atas perilakunya Mhm. sendiri, kemudian hormat atas dirinya dan orang lain sehingga perubahan perilakunya ini akan dibawa sepanjang hayat. Ini arti disiplin itu sendiri. Bahwa kemudian kalau misalkan disiplin dengan memberikan rasa takut dan jera, artinya kita hanya mengubah sesaat. Mengubah saat Mhm. ini, mengubah 3 tahun ini, mengubah 5 tahun ini. Belum tentu kemudian sampai akhir hayatnya masih terbangun nih kesadaran Karena internalnya. hanya, ada perasaan takut tadi itu Takut ya? dan jera. Heeh. Nah, itu yang memang saat ini perlu kita, gembar-gemborkan bahwa pada saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana tidak melakukan pendisiplinan dengan kekerasan, tetapi dengan pendisiplinan positif atau disiplin positif atau disiplin yang ramah anak, yaitu mendisiplinkan tanpa memberikan kekerasan dan rendahan martabat, serta mendisiplinkannya dibangun dengan adanya komitmen dan konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis itu sendiri ada rumusnya 3R1H, yaitu relates, kemudian reasonable, kemudian respectful, dan helpful. Jadi bagaimana ada keterkaitan, hubungan. Jadi tidak hanya kemudian membangunnya dalam sebuah kesepakatan. Banyak sekali yang menyampaikan ke saya, "Bu, berarti kan ini sudah sepakat dengan anak," gitu. Mhm. Apa sepakatnya? Kalau dia terlambat, dia harus memungut sampah, gitu. Kalau dia terlambat, maka dia harus hafalan surat-surat pendek, gitu. Karena mereka merasa bahwa anak bisa menyampaikan itu, berarti kan pernah dia melihat, pernah dia mendengar, pernah dia kemudian juga melihat secara langsung, oh rata-rata di sekolah, di satuan pendidikan itu, Oh, iya. akhirnya kan dia kemudian sepakat dengan itu. Heeh. Nah, ini yang tidak boleh kemudian dilakukan di satuan pendidikan ramah anak. Jadi tidak hanya berpayung pada kesepakatan, tetapi berpayungnya adalah kesepakatan logis. Kenapa demikian? Yang tadi kita sebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada di dalam usia kandungan, maka
anak yang masih berusia belum 18 tahun itu korteksnya belum sempurna. Jadi korteks itu adalah bagian otak di mana untuk berpikir bijaksana, untuk bagaimana bisa merencanakan dengan baik, memilah dengan baik, dan memanajemen mengelolanya dengan baik. Nah, disinilah kemudian apa yang kita bangun dalam diri anak atas sadar secara internal tadi tidak hanya berpayung pada kesepakatan, tetapi yang logis gitu. Kenapa yang logis? Karena kita akan membangun logika anak. Logis itu bagaimana? Ada hubungan. Anak terlambat diminta untuk membuang sampah. Kalau kita lihat masing-masing perilakunya, perilaku terlambat dan perilaku membuang sampah, ada hubungannya nggak Iya, di situ? iya, Nggak iya. ada kan? Mungkin kita sebagai orang dewasa berpikir bahwa ada hubungannya Bu Bekti apa? Ya biar anak kemudian jera, terus kemudian dia bisa terbangun rasa kesadaran dirinya Tapi atas anaknya sampah. belum sampai ke Belum tentu sana. ke sana karena belum punya logika yang baik kan, masih proses di dalam pemikirannya, pemahamannya, sehingga yang diterima oleh otak bawah sadar anak adalah berarti membuang sampah itu bagian dari kesalahan. Kalau saya nggak salah, ya nggak mungkin saya buang sampah. Berarti kalau ada sampah yang berserakan, ya harus marahi dulu dong, ingatkan saya, cerewet dulu itu orang, kemudian saya baru ngambil sampah. Dan rata-rata anak-anak kan begitu. Bukan anak sih, orang dewasa banyak juga yang demikian. Tadi kita habis rapat itu di suatu ruangan, keluar tadi kan masih banyak yang meninggalkan kotak di situ ya. Padahal udah kita ulas loh itu. Tapi ternyata masih ada juga yang meninggalkan sampahnya di ruangan tersebut. Padahal kita tahu persis bahwa sesuatu yang sudah diberikan kita kepada kita, kotak kue bersama kotaknya, berarti kotak itu menjadi tanggung jawab kita dong sebenarnya. Berarti kalau makanannya udah dimakan, ya kotaknya harus dibuang di tempat sampah, tidak ditinggalkan kepada tim kebersihan gitu. Iya, karena tadi ibu tidak memberi sanksi untuk buang sampah. Iya. Kan itu ya tertanam Dan itu kalau buang sampah berarti sanksi itu. saya harus ngomel dulu tadi ya, harus marah-marah dulu baru kemudian mereka mau Iya, membuang sampah. Nah, inilah paradigma yang terjadi itu real kan, iya real real. kita hadapi. Makanya di saat kita membangun paradigma yang tadi saya katakan generasi kita ada generasi yang saat ini tidak baik-baik saja. Nah, pada waktu itulah kemudian kita harus merubah paradigma kita, memberikan perilaku sesuai dengan konsekuensi logis itu tadi. Anak terlambat diminta untuk sholat duha, anak terlambat diminta untuk hafalan surat. Mungkin bagi kita, kita berpikirnya biar anak ini rajin sholat duhanya, biar anak ini terbiasa sholat duhanya, biar anak ini hafalannya lebih baik gitu kan. Kan itu tuh logika kita yang bisa menghubungkan. Kalau anak, oh berarti mengaji itu, sholat duha itu bagian dari kesalahan. Kalau saya nggak salah ya saya nggak mau dong sholat duha. Makanya kalau anak-anak yang sedang boarding, terus anak-anak yang pondok pesantren gitu yang terbiasa pagi sholat duha, malam sholat tahajud, coba kita lihat kalau di rumah. Apakah mereka tetap sholat duha? Apakah mereka tetap sholat tahajud malam hari? Kebanyakan nggak juga kan, kecuali anak-anak yang punya kecerdasan spiritual yang memang dari sisi agamanya baik. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa setiap anak memang di dalam otak bawah sadarnya bahwa oh ngaji itu bagian dari kesalahan, oh sholat itu bagian dari kesalahan. Kalau saya nggak salah ya saya nggak mau dong melakukan itu. Bukan merupakan sebuah kewajiban kesadaran internal bahwa ngaji, sholat itu adalah sebuah kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai umat Allah gitu. Dan itu yang susah itu yang Yang tadi menumbuh. ini pertanyaannya belum tak jawab tadi ya, yang kekerasan. Nah, Ya, oh iya, oh iya, kekerasan. kekerasan itu apa saja gitu. Selain tadi kekerasan perendahan martabat itu kekerasan psikis ya. Kekerasan ada kekerasan fisik, kita jelas udah paham tuh Ya, ya. kekerasan fisik itu apa saja. Jadi orang dewasa di satuan pendidikan sudah dilarang untuk memberikan kekerasan fisik kepada anak karena itu mata rantai yang tidak bisa Iya. terputuskan. Kemudian yang kedua ada kekerasan secara verbal. Kekerasan secara verbal ini sering banyak tidak disadari oleh orang dewasa. Contohnya adalah ini yang sangat banyak terjadi baik di orang tua maupun di satuan pendidikan sebagai seorang pendidik. Biasanya, kamu nggak seperti kakakmu, gitu ya. Coba kakakmu dulu itu pada waktu pelajaran matematika, Membandingkan. membanding-bandingkan. Maka jangan dibanding-bandingkan Oh deh. ya, ada lagunya Oke, sekarang. dibanding-bandingkan, gitu ya. Iya, iya. Saing-saing, kayak jangan deh dibanding-bandingkan di itu, jangan. Karena apa? Membandingkan itu adalah kekerasan secara verbal. Jadi secara tidak langsung kita merendahkan martabat anak, menjatuhkan harga diri anak. Karena direndahkan itu adalah rasa dipermalukan kan.
Dan pada saat kita merasa malu, tentunya kalau kita kaitkan lagi dengan ilmu neuroscience, pada saat kita rasa malu, kecewa, sedih, marah, Mhm. itu jantung kita kan berdetak kencang. Di saat jantung berdetak kencang, maka yang terjadi pada hormon manusia adalah hormon kortisol dan adrenalin. Fungsinya apa? Fungsinya adalah merontokkan sel-sel memori otak. Nah, Gitu Bu ya. sekarang diberitahu, nanti 2 Heeh. jam udah lupa, dan itu kan Iya, sekarang banyak iya anak-anak iya kita. iya. Sekarang dikasih informasi, besoknya Iya. sudah lupa. Nah, itu adalah akibat dari mungkin kita merasa bahwa kita akan memberikan motivasi kepada anak. Apa, "Kamu tidak seperti kakakmu, lihat temanmu udah selesai, kamu belum selesai," gitu misalkan. Mhm. "Kamu gimana sih dari tadi, soal segini aja nggak kamu kerjakan?" Itu Lihat, termasuk nah, bentuk kekerasan? bentuk kekerasan, kekerasan secara verbal plus fisikis. Iya iya, jadi kan selama ini, taunya kekerasan ya kontak fisik aja gitu kan. Nah, Ternyata hal-hal seperti itu bisa bisa mempengaruhi ya. jiwa anak, seperti halnya kalau kita berbicara di dalam agama kita, ada segumpal daging pada tubuh manusia, jika daging itu baik, maka baiklah seluruhnya, dan Mhm. jika daging itu rusak, maka rusaklah Iya seluruhnya. iya iya. Maka kita harus tahu segumpal daging itu apa sih? Kolbu kan, hati, jantung. Pada saat kita berhadapan dengan anak, jantungnya selalu kita tekan dengan kemudian memberikan apa, getaran yang lebih cepat, berdetak lebih cepat, maka disitulah yang terjadi adalah hormon kortisol, adrenalin. Iya iya iya. Ingat jika misal kita berhadapan dengan anak yang satu memang pintar matematika ya, atau mungkin anak kandung, kita sebagai orang tua punya 2 anak, satunya pintar matematika, satunya enggak gitu, sama halnya kalau di satuan pendidikan, "Kamu gimana sih nggak seperti kakakmu?" Misalkan begitu. Itu kan perendahan martabat. Coba kita ubah deh semua orang dewasa, semua orang tua di seluruh Indonesia, kalau podcast ini disaksikan oleh seluruh Mhm. Indonesia, harapan kami adalah bagaimana kemudian orang dewasa di sekitar anak, baik orang tua maupun sebagai seorang guru, memberikan penghargaan kepada anak. Apa contohnya? Kita tahu mungkin semua anak itu kan tidak ada kemudian yang terlahir sia-sia, itu kan nggak ada. Iya. Tidak ada produk Allah yang gagal, tidak ada satu pun ciptaan Tuhan yang salah. Maka kita perlu untuk melihat satu sisi positif anak, apa saja positifnya. Contoh mengambilkan air minum di saat, orang tua misalkan merasa haus, Mhm. ingin ngambil minum tapi masih repot misalkan, "Ibu haus ya? Tak ambilkan minum ya, Bu," misalkan begitu. Berarti kan anak cerdas, Mhm. interpersonal, memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, cerdas juga di situ. Maka dari apa yang kemudian dilakukan anak, jadikan itu senjata untuk memotivasi anak. Biarpun dia tidak pandai matematika, kita sampaikan, "Kemarin loh pas ibu haus dan ibu itu belum minta tolong, ternyata kamu sudah tahu ya ibu haus dan kamu ambilkan air dingin di kulkas. Ya Allah, luar biasa nak kamu. Alhamdulillah kamu jadi anak paham betul apa yang dirasakan ibu," misalkan. Kita memberikan dukungan nih kepada anak. Maka dari situ yang terjadi pada anak adalah hormon endorfin, serotonin, dan dopamin yang fungsinya adalah memperbesar otak bagian korteks, otak berpikir bijaksana. Jadi tanpa kemudian kita menyuruh belajar, kalau penghargaan dan dukungan ini kita berikan pada anak dengan setiap kebaikannya, maka anak ini akan sadar perilaku yang harus kemudian dilakukan apa. Oh ternyata saya nggak bisa matematika ya, berarti Mhm. saya harus belajar matematika, sadar dengan sendirinya. Mhm. Nah ini yang terjadi dan ini banyak sekali dari seluruh orang dewasa di satuan pendidikan maupun di rumah belum memahami hal tersebut. Jadi Iya. akhirnya adalah kekerasan verbal, kekerasan fisikis yang kemudian dilakukan. Dan kekerasan verbal, kekerasan fisikis, kekerasan fisik, yang 3 lagi adalah kekerasan cyber, kekerasan simbolik, dan kekerasan seksual. Nah, kekerasan cyber itu melalui media, Iya iya iya. medsos. Kekerasan simbolik adalah melalui gambar-gambar, simbol-simbol yang ada di buku-buku dan lain-lain. Makanya kalau di satuan pendidikan ramah anak dengan perpustakaannya ataupun lembaga apapun dengan perpustakaannya, kita wajib untuk memiliki tim terkait dengan sortir buku. Karena banyak sekali buku-buku yang secara implisit ternyata mengajarkan kekerasan kepada anak. Iya. Nah, kita harus jadi kalau kita memang bicara ramah anak tuh ini ya, seakan-akan kapan ini selesai gitu. Apalagi komik Bu ya. Banyak bener. Kisah-kisah herois tapi secara Iya, visual menggambarkan. saya sendiri bacaannya Rintintin sih. Rintintin kan keren ya, Heeh. detektif itu. Makanya menjadi sesuatu hal yang sampai saat ini pun selalu mencari akar masalah karena Mhm. memang ya itu tadi berdasarkan apa yang kemudian kita dapat itu menjadi sebuah akumulasi dari perilaku kita. Kalau bacaan kita yang sering dengan kekerasan apa namanya kekerasan kayak kungfu
minho atau apa itu akhirnya ya akan terjadi juga, akan diserap oleh otak dan itu akan menjadi perilaku. Nah, ini tadi ketika saya mau podcast sama Ibu ada yang titip pertanyaan Ibu nih. Oke, oke. Salah satu guru di kita. Oh ya, Jadi siap. beliau ini masih susah menerjemahkan penanganan terhadap anak gitu ya. Kalau misalkan saya harus mendisiplinkan anak tapi nggak boleh ini nggak boleh itu. Minta satu contoh aja Bu misalkan konsekuensi logis Konsekuensi logis. untuk Oke, anak oke. gitu. Contoh satu aja. Satu ya. Biasa yang terjadi adalah terlambat. Terlambat, terlambat. Ini kasus yang luar biasa memang dan hampir semua satuan pendidikan, lembaga apapun di dunia pendidikan ataupun kita di kantor aja masih ada yang terlambat gitu. Heeh. Maka kalau ada anak yang terlambat, itu kalau di satuan pendidikan ramah anak, bagaimana dengan konsekuensi logisnya, bagaimana dengan penanganannya? Yang pertama adalah semua rekam jejak anak perilaku itu harus tercatat. Jadi kalau terlambat berarti pencatatan harus dilakukan sebagai rekam jejak anak. Rekam jejak anak ini bisa jadi anecdotal record. Jadi anecdotal record itu catatan perubahan perilaku pada diri anak. Kalau dia pernah baik, maka suatu saat dia tidak baik, ini adalah sebuah catatan. Apa kemudian yang harus dilakukan? Kalau anak kemudian pernah baik dan tidak baik, maka di sini juga catatan, oh anak ini setelah baik ternyata dia melakukan ketidakbaikan. Berarti apa yang mengakibatkan gitu. Nah, anak harus tetap dicatat. Dicatatnya di mana? Tergantung di satuan pendidikan itu mengimplementasikannya di mana. Ada yang kemudian dicatatnya dia mencatat sendiri di pintu gerbang. Ada di satpam, kemudian anak mencatat namanya siapa, kemudian terlambat berapa menit gitu, dipandu oleh Bapak Satpam itu ada yang begitu. Ada yang kemudian melalui guru piket. Dia lapor guru piket, Bu saya mohon izin saya terlambat hari ini, saya terlambatnya 15 menit. Ada yang kemudian secara mekanismenya dicatat di buku tamu atau seperti buku tamu gitu. Itu ada. Terus ada yang kemudian harus lapor BK izin guru piket itu juga ada. Pencatatannya harus. Tapi yang kemudian harus dilakukan, yang biasanya anak kemudian mendapatkan hukuman dan sanksi, kayak gitu ya. Kalau kita berikan hukuman dan sanksi pada saat anak terlambat, artinya bahwa kita merampas hak anak lagi, yaitu hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau misalkan teman-temannya ada 7 jam pelajaran, masing-masing jam 35 menit, maka sebenarnya anak ini juga harus mendapatkan yang sama kan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka 7 kali 35 menit, dia sudah terlambat 15 menit. Tambah Lalu hukum. dia sanksi atau mungkin ditutup pagernya gitu kan. Atau mungkin bahkan dipulangkan. Nah, ini yang sangat miris ini yang terjadi banyak di satuan pendidikan. Artinya kita sudah tidak memberikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Biarpun itu 5 menit, itu sebenarnya sangat berarti gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan? Terlambat itu pasti hubungannya dengan jam pelajaran pertama kan. Entah itu jam pelajaran pra pelajarannya anak sholat duha hafalan ataukah langsung pembelajaran di kelas. Berarti kalau langsung pembelajaran di kelas, siapa yang harus bersinggungan di situ nih? Harus kita lihat. Jadi kalau misalkan ada langsung jam pembelajaran, berarti yang bersinggungan guru kelasnya atau guru mapel jam pertama. Maka yang bertanggung jawab atas anak terlambat adalah guru yang menemui itu di jam pertama itu. Kenapa? Secara psikis anak, secara psikis dari gurunya sendiri. Guru inilah yang paham betul nih muka anak tadi saat terlambat. Bagaimana kecemasannya, bagaimana ketidaksadaran perilakunya, dia terlambat masih gitu kan banyak juga. Terus kemudian bagaimana kondisi anak pada saat terlambat itu guru itu yang tahu. Maka guru inilah yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan, mencari solusi dan mencari akar masalah atas anak yang terlambat ini. Dan pada saat anak masuk kelas, maka harus langsung menerima pelajaran, tidak boleh dibedakan, non diskriminasi. Prinsip konvensi hak anak, prinsip satuan pendidikan ramah anak, prinsip pondok pesantren ramah anak. Harus langsung menerima pembelajaran. Tidak boleh ada perilaku apapun. Apalagi dibandingkan lagi. Dibandingkan, apalagi wah alhamdulillah ini kita baru datang, yuk kita tepuk tangan. Mungkin kita merasa bahwa kita memberikan rasa malu kepada anak adalah hal yang biasa gitu. Tapi itu udah bentuk kekerasan lagi ya. Kekerasan lagi dan itu luar biasa, sakit itu, benar-benar sakit dan
anak bisa menjadi seorang pembunuh hanya seperti itu saja gitu. Mhm. Pada saat dewasanya dia bisa menjadi seorang pembunuh, perampok Iya. dan lain-lain karena hanya perilaku itu saja. Kemudian yang dilakukan oleh guru mapel atau guru wali kelas ini tadi adalah di saat pembelajaran sudah berjalan, pastinya seorang guru itu kan karena saya juga mantan kepala sekolah, mantan guru, jadi tahu persis keadaan di kelas itu bagaimana. Pada saat kemudian kita selesai mengajar, pasti seorang guru itu ingin memahami, mengevaluasi tingkat ketercapaian dari apa yang sudah guru Mhm. lakukan. Berarti ada sesi akhir, anak itu kan pasti mengerjakan Iya. evaluasi. Maka disitulah letak kemudian waktu seorang guru tadi mendekati anak yang terlambat tadi. Dibuat apa janjian? Janjiannya adalah dengan cara tidak merendahkan martabat anak, anak tidak dipanggil ke depan, tapi guru yang mendatangi anak ke tempat duduknya, minta tolong nanti pada saat ini ya, pada saat istirahat atau pulang sekolah kamu nemui ibu guru. Kalau selama ini kan kadang-kadang malah disetrap di depan. Merasanya kita akan memberikan anak berperilaku baik kan, dan itu tidak salah kalau belum tahu ya. Tapi kalau setelah mendengarkan podcast ini harus Iya harus sudah iya ada iya. perubahan gitu. Lebih bagus Iya, dipanggil, bukan dipanggil, ya bukan apa kita datangin. Kita datengin kalaupun datangin, di luar ya kita ngobrol di luar, datangin, terus kita janjian. Jadi janjian jangan ya. sampai kita juga mengambil hak waktu luang anak karena waktu luang dan istirahat itu Mhm. hak anak juga. Maka kemudian kita ajak diskusi, nanti boleh istirahat atau pulang sekolah diskusi sama bunda ya gitu. Mhm. Oke, misalkan anak memilihnya di waktu istirahat. Maka kalau kemudian ruang BK kita, ruang kepala madrasah kita atau ruang guru kita atau ruang pengasuh kita itu masih menjadi ruang stigma, artinya ruang-ruang tadi saya sebutkan adalah kalau ada anak salah dipanggil ke situ, Iya. berarti kan itu masih ruang stigma. Maka harus kita bersihkan dulu, harus kita netralkan dulu ruang itu. Tidak boleh kemudian anak dipanggil di ruang BK, ruang camat atau ruang apa guru atau ruang pengasuh. Kita ajak nongkrong deh di gazebo atau di kantin Heeh. gitu. Kemudian langkahnya adalah mencari akar masalah detektif itu tadi. Mhm. Karena pendidik itu bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa yang Iya. memberikan hukuman sanksi, tapi kita mencari akar masalah dan solusi. Karena kita membina dan mendidik. Maka guru harus kemudian mencari kenapa tadi terlambat, mencari akar masalahnya. Kalau terlambat misalkan karena tadi pagi saya membantu orang tua masak dan ibu tadi belanjanya kesiangan. Berarti kan ada pihak lain nih yang apa eh apa ya, yang Berperan membuat berperan ya, berperan yang membuat berperan ya, yang berperan terlambat yaitu orang tua. Nah, kalau kita berbicara salah satu perannya adalah orang tua, artinya memberikan sesuatu kepada anak langsung dalam sebuah perilaku kan berarti tidak pas. Iya. Ya kan? Berarti harus ada pihak lain yang kemudian juga harus berperan yaitu orang tua. Maka kalau anak kemudian menyampaikan bahwa tadi saya terlambat karena membantu orang tua. Yang dilakukan guru berikutnya adalah memverifikasi. Boleh nggak konfirmasi? Mhm. Boleh nggak Bu Bekti, misalkan saya yang sebagai gurunya, boleh nggak Bunda Bekti telepon kalian, ibu kalian, orang tua kalian gitu. Kalau anak kemudian, iya Pak boleh boleh, memang iya terjadi Mhm. dan anak jujur, artinya berarti benar-benar anak tadi terlambat karena ini. Maka dari situ kemudian bangun konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya adalah karena dia terlambat 15 menit, maka dia harus mengganti waktunya 15 menit. Kan ada Mmm, hubungan, mhm mhm. tidak merendahkan martabat anak, anak paham perilakunya Iya. salah, kemudian dia bertanggung jawab atas perilakunya Mhm. dan tidak dipermalukan, seimbang juga kan, terlambat 15 mengganti 15 menit. Yang kemudian menjadi pertanyaan kalau saya menyampaikan ini di seluruh Indonesia adalah, Bunda Bekti, terus siapa yang harus nungguin anak 15 menit ini? Kami sebagai pendidik kan harus pulang juga, kan gitu kan? Iya Banyak iya. sekali kan, ya gitu. Maka di sini kami sudah memberikan sebuah pilihan gitu. Pilihannya apa yang sesuai dengan konsekuensi logis, yang kemudian tidak memberatkan sebagai seorang Mhm. pendidik, membangun keikhlasannya dan lain-lain, maka ada sebuah pilihan yang harus ditawarkan kepada anak. Kamu mengganti 15 menit, Nak, apakah kemudian kamu ditemani oleh teman kalian sebagai tutor sebaya? Jadi kita juga mengajak
teman sebagai tutor sebayanya, atau kemudian kamu tadi kan terlambat ya pada waktu Bunda ngasih materi di indikator satu. Indikator satu itu kalau pembelajaran misalkan bahasa Indonesia adalah memahami jenis-jenis karangan misalkan. Nah, boleh nggak kamu pada nanti 15 menit, biarpun tidak ada bu guru, tidak ada temanmu, Bunda Peti percaya kok, berikan kepercayaan, berikan perhatian, dan berikan kasih sayang kepada anak. Pasti anak itu jiwanya sudah terbangun. Bunda Peti percaya dan Bunda Peti yakin kamu bisa untuk melakukan tanpa harus dijaga oleh Bu Peti, karena kita tahu setiap perilaku kita itu sudah ada kanan kiri yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Tanamkan itu akidahnya kepada anak. Maka di situ kemudian 15 menit ini bisa nggak kamu merangkum dari semua penjelasan jenis-jenis karangan? Tutor sebaya boleh, dia sendiri boleh. Nanti kalau udah selesai nak 15 menit, Bunda yakin percaya kamu jadi anak amanah. Nah, dukungannya kita berikan dan tolong nanti dititipkan kepada Pak Satpam atau penjaga sekolah. Besok Bu Guru, Bunda Peti akan mencoba untuk koordinasi dengan siapa yang kamu titipin, dan insya Allah Bunda Peti bertanggung jawab atas tugas yang Bunda Peti berikan. Baik, jadi ini kerja panjang Bu ya. Benar. Ini kerja panjang. Jadi saya membayangkan kalau ini bisa betul-betul terlaksana di satuan pendidikan, alangkah nyamannya. Bahagia tentunya Bahagia anak-anak. guru nggak harus pulang dengan cemberut. Idealnya adalah kalau misalkan kita berbicara madrasah ya, madrasah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Nah, Anaknya senang, gurunya iya. tenang, tidak perlu ototnya keluar nih. Iya. Anak juga berangkat ke sekolah semangat karena pasti menyenangkan di sekolah gitu. Seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein, kejeniusan dilahirkan dari kegembiraan. Jika anak-anak kita gembira, pastinya anak-anak kita bisa jenius dong di bidangnya masing-masing. Ya, tentunya mudah-mudahan ini bukan kerja instan, tentunya prosesnya terus berjalan terus ya. Dan di pesawaran sudah ada satu pesawaran yang sudah dan prosesnya sampai ke MCS tingkat apa tadi maju ya. Sudah tahap maju tingkat nasional. Sudah terstandarisasi Bu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa terus berkembang, bertahan sampai menciptakan suasana yang nyaman tadi itu. Iya, benar banget. Dan mudah-mudahan semakin banyak madrasah sekolah yang terstandarisasi sekolah ramah anak. Madrasah ramah anak ya, satuan pendidikan ramah anak. Satuan pendidikan ramah anak dan juga tentunya di pesantren juga Bu ya. Iya, pastinya. Karena di pesantren bahkan kami harapannya pesantren itu sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bisa untuk menginisiasi ya, karena kita tahu persis bahwa Indonesia merdeka itu juga diupayakan dari pondok pesantren untuk pendidikan Indonesia. Pesantren itu kan 24 jam. Iya, benar waktunya. Kalau di satuan pendidikan kan sepertiga waktu anak ya. Kalau di pondok pesantren itu bahkan 100% waktunya berada di satuan pendidikan. Ini ya terima kasih banyak atas semua ilmunya yang sudah di-share di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan banyak mendapat manfaat, terutama di pelaku-pelaku pendidikan Bu ya, baik kepala sekolah atau guru atau tenaga kependidikan, orang tua bahkan gitu. Ini kalau kuliah berapa SKS ya Bu? Bu ya. Ini terakhir dengan proses panjang ini, harapan ke depan dari Bu Bekti untuk Indonesia terutama terkait dengan satuan pendidikan ramah anak khususnya di Kabupaten Pesawaran apa sih Bu? Jadi kalau secara umum harapan dari ramah anak ya, biarpun di satuan pendidikan maupun di pesantren ini adalah terwujudnya semua lembaga pendidikan baik di naungan dinas pendidikan maupun Kemenak ataupun dari pihak-pihak swasta atau apapun itu menjadi sebuah satuan pendidikan itu biasa kita sebut dengan barisan gitu ya, bersih, kemudian aman, ramah, indah, inklusif, asri dan nyaman. Itu yang pertama bagi anak gitu. Yang kedua adalah terbentuknya perilaku pendidik dan kependidikan yang berperspektif anak. Nah ini yang tadi sesuai dengan asosiasi kami. Asosiasi kami kan punya asosiasi pendidik berperspektif anak ya. Jadi harapan besarnya adalah terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak. Jadi anak sebagai subjek, anak bukan objek, anak sebagai fitrah yang sudah dihadirkan oleh Allah. Maka disitulah peranan kita untuk
anak bisa mengenali fitrahnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Karena bagaimanapun juga seperti yang kemudian biasa kita sebut dengan 4C, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving dan creative thinking itu menjadi modal besar kita untuk bagaimana kita bisa hidup dengan sebuah harapan yang bisa kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkolaborasi, kerjasama, bisa berpikir kritis, tapi tidak hanya kritis saja, tapi juga memberikan solusi. Problem solvingnya harus ada. Dan yang ketiga adalah creative thinking atau berpikir kreatif, karena kita tahu wujud dari rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita bisa berpikir kreatif. Tidak berhenti di satu titik, tapi kita terus bergerak dan tetap harus bergerak apapun tantangan yang terjadi. Luar biasa. Jadi sekolah ramah anak menuju ke generasi emas Indonesia di tahun 2045. 2045. Mudah-mudahan ini adalah cikal bakalnya Bu ya. Insyaallah. Semoga ya, semoga. Terima kasih Bu Bukti. Mungkin masih ada lagi yang belum tersampaikan? Yang perlu saya sampaikan adalah kepada seluruh pendidik di seluruh Indonesia, terutama mungkin kalau ini nanti disebar di Kabupaten Pesawaran, adalah kami mengapresiasi kepada seluruh Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustadzah, para pendidik di Kabupaten Pesawaran maupun semuanya di seluruh Indonesia yang sampai detik ini masih memilih profesi sebagai seorang pendidik. Kenapa? Seorang pendidik adalah bagaimana kita melihat dengan mata hati kita, dengan mata kita yang kita sadari atau tidak, apa yang kita lihat itu adalah sebagai ladang amal kita. Kita mendengar dengan telinga kita yang disadari atau tidak, maka dari pendengaran itulah maka kita akan mendapatkan amal dan barokah dari apa yang kita dengarkan dari anak, dan semua jerih payah yang mengeluarkan keringat dari pori-pori kita, maka disitulah ladang amal yang tidak pernah tandus. Jadi aplaus kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, dan kita paham bahwa mendidik itu bukan hanya di satuan pendidikan, tapi di seluruh masyarakat dimanapun berada adalah mendidik anak. Karena sekolah itu bukan hanya sebuah lembaga, tapi dimanapun tempat dan dimana kaki berpijak dan di situ diizinkan oleh Allah, maka disitulah dunia pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Bu Bekti atas waktunya, atas pencerahannya, atas ilmunya semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Saya boleh belajar banyak ini. Jadi segala yang kita sampaikan mungkin ini sebagai bahan sharing dan paling tidak juga bahan belajar bagi saya, apakah saya sudah benar menyampaikan atau saya masih kurang banyak belajar. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Pak Sari yang ada di belakang layar sana. Terima kasih banyak. Pak Sari. Baik pemirsa podcast Kemana Kantor Pesawaran. Di episode 16 ini kita sudah ngobrol banyak dengan Ibu Bekti. Mudah-mudahan banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan. Sampai berjumpa lagi di podcast Kemenak Pesawaran di episode selanjutnya dengan tamu dan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.